Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali saya Catur Sasongko hadir kali ini mempresentasikan materi pada bab 3 yang ada di buku pengantar akuntansi 1 yang diterjemahkan dan diadaptasi dari buku accounting karangan Warren dan kawan-kawan. Ini adalah buku edisi kelima dan yang saya akan jelaskan adalah tentang proses penyesuaian atau adjustment process. Ini adalah video pertama dari bab 3 ini. Jangan lupa untuk mengunjungi e-learning.penerbitsalemba.com, dapatkan materi-materi lainnya terkait dengan buku pengantar akuntansi 1 edisi 5 yang dapat Anda akses secara gratis dengan membeli buku pengantar akuntansi 1 yang original yang berisikan kode akses khusus untuk setiap pembeli atau Anda membeli kode aksesnya. Oke, kita mulai ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran di bab 3 ini, yang pertama adalah menjelaskan tentang karakteristik penyesuaian, kemudian membuat ayat jurnal untuk akun yang memerlukan penyesuaian, membuat ringkasan penyesuaian, kemudian menyiapkan neraca saldo yang disesuaikan, dan yang terakhir menjelaskan analisis vertikal. Di video pertama ini kita akan fokus ke karakteristik proses penyesuaian dan apa saja ayat jurnal penyesuaian yang harus dibuatkan. Di video berikutnya akan diberikan contoh-contoh tentang jurnal penyesuaian yang umumnya ada di perusahaan. Oke, lanjut. Nah, karakteristik proses penyesuaian. Nah, yang pertama itu ada konsep accounting period atau periode akuntansi yang mengharuskan pendapatan atau revenue dan beban atau expense dilaporkan pada periode yang tepat. Nah, kemudian prinsip akuntansi yang berlaku umum mengharuskan penggunaan akuntansi berbasis accrual. Transaksi dicatat ketika sudah terjadi, bukan ketika ada uang kas yang dibayarkan atau ada uang kas yang diterima perusahaan. Nah, pendapatan atau revenue dilaporkan pada laporan laba rugi pada periode dihasilkannya pendapatan atau earn. Nah, ini adalah konsep pengakuan pendapatan. Jadi, misalnya perusahaan jasa sudah menyelesaikan pekerjaan yang dipesan oleh perusahaan, kemudian dikirimkan, meskipun uangnya belum diterima, itu sudah diakui sebagai pendapatan karena sudah earn. Kemudian konsep pengaitan atau penandingan, matching konsep, mensyaratkan bahwa pendapatan dan beban yang terkait dilaporkan dalam periode yang sama. Berikutnya, kenapa perlu ada proses penyesuaian atau adjustment process? Ingat bahwa di bab 2 saya sudah jelaskan siklusnya adalah terjadi transaksi, kemudian transaksi dicatat di jurnal umum. Setelah seluruh transaksi dalam satu periode, katakan dalam 1 bulan, sudah dicatat dalam jurnal umum, maka kemudian dilakukan proses pemindah bukuan atau posting dari jurnal umum ke akun-akun yang ada dalam buku besar atau general ledger. Setelah selesai proses pemindah bukuan, kemudian kita mendapatkan saldo akhir dari setiap akun di buku besar, maka kita akan menyusun namanya neraca saldo. Nah, neraca saldo itu perlu dilakukan proses penyesuaian. Kenapa? Nah, ini. Yang pertama, beberapa beban tidak dicatat secara harian. Contohnya misalnya pemakaian perlengkapan kantor. Itu tidak setiap kali dipakai perlengkapan kantor akan dibuatkan jurnal pengakuan pemakaiannya atau bebannya. Karena tidak efisien. Biasanya dilakukan nanti di akhir bulan atau akhir tahun, dihitung berapa perlengkapan yang ada, berapa perlengkapan yang seharusnya ada, dan berapa perlengkapan yang ada secara fisik. Selisihnya itu baru diakui sebagai beban perlengkapan. Nah, atau juga beberapa pendapatan direalisasi seiring berlalunya waktu bukan transaksi yang terjadi secara khusus. Contohnya adalah beban bunga. Beban bunga itu dicatat seiring berjalannya waktu. Setelah 1 bulan diakui, setelah 1 tahun diakui. Bukan ada transaksi pendapatan atau beban bunga. Nah, kemudian mungkin ada beberapa pendapatan yang belum tercatat meskipun sudah barangnya atau jasanya sudah diselesaikan kepada pelanggan. Jadi, proses penyesuaian ini membuat
akun-akun yang ada di buku besar itu, yang juga di neraca saldo itu, dimutakhirkan. Sehingga nanti akun-akun sudah sesuai dengan kondisi yang ada dan siap nanti untuk disusun sebagai laporan keuangan. Nah, berikutnya, proses penyesuaian itu adalah analisis dan pemutakhiran atau updating akun-akun pada akhir periode sebelum laporan keuangan disusun. Nah, ayat jurnal yang dibuat terkait dengan proses penyesuaian disebut dengan adjusting entries atau ayat jurnal penyesuaian. Nah, ayat jurnal penyesuaian itu selalu melibatkan satu akun laporan laba rugi dan satu akun pada laporan posisi keuangan. Ya, jadi ayat jurnal penyesuaian selalu melibatkan akun pendapatan atau beban. Nah, ini adalah akun dalam laporan laba rugi dan akun aset atau liabilitas. Umumnya seperti ini. Nah, akun apa saja yang memerlukan penyesuaian? Nah, yang pertama ini akun yang terkait dengan penangguhan atau deferred. Nah, ini ada beban dibayar di muka atau prepaid expense dan pendapatan diterima di muka. Ini unearned revenue. Kemudian yang dua ini terjadi yang disebut adjustment untuk yang sifatnya accrual. Nah, ini misalnya pendapatan yang masih akan diterima dan beban yang masih harus dibayar. Ini accrued revenue, ini accrued expense. Nah, berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing akun yang memerlukan penyesuaian. Yang pertama, beban dibayar di muka adalah kas yang dibayarkan di awal untuk sebuah beban. Contohnya misalnya, perusahaan menyewa bangunan itu tanggal 1 Februari 2024 selama setahun ke depan sampai nanti 31 Januari 2025. Nah, tapi perusahaan bayarnya per 1 Februari untuk sewa selama setahun. Nah, ini perusahaan bayar di awal meskipun belum sewa, gitu ya, belum sewa, dia sudah bayar di full amount, sudah bayar beban sewa untuk selama 1 tahun. Nah, ini disebut sewa dibayar di muka. Kapan akan jadi beban sewa? Nanti ketika menyusun laporan keuangan. Misalnya kalau setahun sekali, beban sewa diakui per tanggal misalnya 31 Desember 2024. Nah, sewa dibayar di muka, gitu ya. Apalagi contohnya asuransi dibayar di muka. Beli polis asuransi di awal, kemudian untuk masa pertanggungan selama 1 tahun ke depan misalnya. Oke. Berikutnya pendapatan diterima di muka atau unearned revenue. Apa ini unearned revenue? Pendapatan diterima di muka adalah penerimaan awal atas pendapatan di masa depan dan dicatat sebagai liabilitas ketika kasnya diterima. Nah, contoh tadi beban dibayar di muka, bagi yang menyewakan bangunan, dia akan mendapatkan uang di awal sewa. Uang itu untuk sewa selama setahun ke depan. Jadi dia dapat kasnya langsung di awal. Nah, ketika di awal terima uang kas, itu tidak diakui sebagai pendapatan, sebagai liabilitas. Jadi pendapatan diterima di muka itu adalah liabilitas. Nanti ketika sudah katakan tanggal 31 Desember 2024-nya, itu diakui sebagai pendapatan. Berapa bulan yang sudah disewakan bangunan tersebut. Nah, nanti ada contoh-contohnya. Berikutnya yang accrual, yang pertama adalah pendapatan yang masih akan diterima. Nah, ini adalah pendapatan yang telah diperoleh tetapi kasnya belum diterima. Jadi katakanlah perusahaan pada tanggal 28 Desember itu menerima order pekerjaan jasa dari pelanggan, ya. Jadi terimanya tanggal 28 Desember 2023. Nah, ini. Kemudian tanggal 30 Desember 2023 ini sudah selesai nih. Sudah selesai pekerjaannya, ya, tapi belum mengirimkan tagihan. Nah, ini sudah boleh diakui sebagai pendapatan karena pekerjaan telah diselesaikan meskipun belum dibayar oleh pelanggan. Nah, nanti ada contoh transaksinya. Berikutnya adalah beban yang masih harus dibayar. Nah, beban yang masih harus dibayar atau accrued expense adalah beban
yang telah terjadi tapi belum dibayarkan. Contohnya adalah gaji yang terutang ke para pegawai di akhir bulan tetapi belum dibayarkan. Misalnya perusahaan membayarkan gaji setiap tanggal 2 setiap bulannya. Ya, misalnya nanti di tanggal 2 Oktober dia baru akan bayar gaji, tapi karyawan sudah bekerja dari tanggal 1 sampai dengan 30 September. Karyawan sudah bekerja, perusahaan sudah memperoleh manfaat. Nah, ini ada pencatatan bebannya nih, beban gaji. Meskipun belum dibayarkan nanti tanggal 2 Oktober. Nah, ketika tanggal 2 Oktober itu nggak diakui lagi sebagai beban, tapi hanya membayarkan liabilitasnya, utang gajinya. Oke. Dengan demikian berakhir sudah pembahasan saya terkait dengan proses penyesuaian yang merupakan materi bab 3 dari buku Pengantar Akuntansi 1 yang diterjemahkan dan diadaptasi dari buku Accounting karangan Warren dan kawan-kawan. Dapatkan video lengkapnya di elearning.perbisaanlimbah.com. Cari e-learning Pengantar Akuntansi 1 adaptasi dan terjemahan dari Warren yang edisi 5. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada berbagai kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.